Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Sekarang tuh temanya mudik, tapi mudik bukan mudik dibiarkan, tapi mudik dibatasi. Dan akhirnya nanti tanggal 6 sudah ditiadakan mulai tanggal 6. Ini kenapa mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita perhatikan nanti sana. Mudah-mudahan langkah pemerintah nanti secara tegas bisa memberikan arahan ke kelurahan berkaitan dengan surat izin keluar masuk SKM. Karena kalau tidak ada SKM, meskipun dia itu berbagai alasan tidak ada itu, mohon maaf, petugas kami akan menolak. Sepanjang dia tidak punya SKM dari tempat asalnya di mana kata itu, mohon maaf, langsung kita belok kanan. Jadi pertama yang kita lihat adalah SKM, baru rentetan selanjutnya. Kalau nggak ada itu juga, siapa yang menandatangani SKM adalah lurah, tidak boleh diwakilkan. Lurah dan kepala desa di mana yang bersangkutan itu memiliki aspirasi kependudukan dan sifatnya personal, tidak boleh rombongan. Sifatnya personal. Jadi kenapa kok dua kebijakan seperti yang saya sampaikan? Ada peraturan Menteri Perhubungan 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian ada SKB bersama 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menpan, terkait dengan perubahan atau keputusan bersama juga terkait dengan cuti libur nasional itu bersama. Ya. Kemudian surat pemerintah dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang terakhir yang membuat kita spot jantung dan ya ini saya sedikit merubah skenario ya Pak Adi ya. Ya, adendum surat edaran Satgas Nasional nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik raya direncanakan awal tanggal 6, dimajukan mulai tanggal 22 kemarin. Tapi kita menyikapinya ya lihat kondisi yang. Nah, kenapa? Alasannya ini Bapak. Mohon izin bisa disikapi ya, alasannya tingginya angka penularan dan kematian ya, COVID-19. Kemudian beberapa kasus ya, di libur-libur panjang berdampak pada peningkatan kasus di Indonesia. Nah ini contohnya ini tanggal 6 sampai akhir Juli 2020 ini waktu libur ya Lebaran tahun yang lalu, peningkatan kasus sebesar 70 sampai 90% kita kasusnya di Indonesia. Kemudian ya, di libur HUT-RI dan tahun baru Islam itu juga peningkatan kasusnya juga luar biasa. Ini yang terjadi. Lanjut Mas. Nah, kemudian di libur yang berkaitan juga keagamaan, ini juga kenaikan kasus juga lumayan. Kemudian libur Natal dan Tahun Baru juga kenaikan kasusnya juga lumayan. Nah, ini Bapak, kenapa pemerintah membuat kebijakan yang ya mohon maaf sering dibuat meme, sering dibuat cibiran ya. Mosok kate pergi karo orang tua dilarang ya. Nah, mau berbakti pada orang tua, bertemu keluarga kok dilarang. Nah, tapi ya kita lihat itu kondisinya sekarang. Seluruh ASN tidak dibolehkan. Cuti pun kami kalau di dalam surat edaran itu ya, sepanjang ada tanda tangan ataupun diizinkan oleh pejabat eselon 2 itu dibolehkan. Kami, saya terus terang tidak akan menandatangani itu berkaitan ASN. Ya. Kalau ketahuan ASN parah Pak, karena ASN ancamannya itu diberhentikan tidak hormat. Gitu. Kalau melanggar aturan itu. Kemudian karyawan BUMN, TNI Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri dan masyarakat umum. Jadi semua diberlakukan. Tapi sanksinya berbeda-beda Pak. Sanksinya berbeda-beda. Kemudian dari Kementerian Perhubungan sudah membuat aturan terkait dengan pengendalian
mudik ini Pak, tidak mengadakan program mudik gratis. Nah, kemudian protokol mengenai syarat perjalanan. Kita berpedoman pada tanggal 6 Mei yang nomor 5 ini. Mulai tanggal 6 Mei itu semua moda transportasi berhenti semua yang untuk umum. Kereta api itu juga mengalami sebuah stagnan Pak. Kereta api sudah stagnan, sudah mulai dikurangi. Nah, ini Bapak ada tahapan yang nanti akan dilakukan oleh rekan-rekan kami yang di lapangan. Itu periode tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei masa pengetatan mudik. Ya. Makanya ini Pak Lurah dari Lurah harus beli. Kenapa Pak saya sampaikan ini? Karena di masa ini, di masa etapa pertama ini, jenengan kelurahan harus segera melakukan sosialisasi. Ya. Kelurahan ada dua yang dilakukan, sosialisasi yang ingin mudik, yang mau keluar dari wilayah panjenengan, sama sosialisasi ke RT RW terkait dengan Satgas COVID di tingkat RT RW, PPKM mikro RT RW. Kalau saya ngomong PPKM mikro berarti berkaitan dengan yang nanti akan menerima tamu. Nah, kemudian tahap kedua tanggal 6 Mei sampai 17 Mei total Pak. Ya, peniadaan tanggal 18 Mei sampai 24 pengetatan lagi. Bahasa pengetatan dan peniadaan itu berbeda Pak. Kalau pengetatan itu ada toleransi tertentu. Tapi kalau peniadaan itu enggak memenuhi balik kanan, itu tidak. Itu. Nah, makanya mulai